Shalom teman-teman muda Sekeuskupan Surabaya. Kembali lagi dalam IG Vitara. Kali ini kita akan mewawancarai Romo, salah satu Romo dari Paroki Ratu Pecinta Damai. Bagi kalian teman-teman OMK Ratu Pecinta Damai pasti mengenal Romo satu ini. Mari kita sambut Romo Antonius Karyono CM. Shalom Romo. Shalom. Apa kabar Romo? Baik. Perkenalkan, saya email dari perwakilan dari OMK Kevikipan Surabaya Utara. Ingin sedikit berbincang-bincang kepada Romo tentang bagaimana tanggapan gereja tentang new normal. Ya. Baik, sehubungan dengan virus corona atau COVID-19 yang telah melanda di masyarakat kita, terutama di kota Surabaya ini, maka kami sebagai pastor paroki Ratu Pecinta Damai berusaha untuk memberikan edukasi kepada umat, terutama tentang bagaimana proses penularan dari virus corona ini, dan juga edukasi bagaimana umat bisa menghindari untuk tertular virus corona ini, dan juga bagaimana umat bisa mencegah untuk proses penularan dari virus corona ini dari satu orang ke orang yang lain. Maka ada yang namanya protokoler kesehatan, itu memang yang harus katakanlah dilakukan oleh umat, dan ini tidak bisa ditawar. Misalnya dengan menggunakan masker setiap kali keluar dari rumah, lalu yang kedua harus sesering mungkin cuci tangan, lalu juga memakai disinfektan, lalu berusaha untuk katakanlah tidak berjabat tangan lagi dengan orang lain, kemudian juga menjaga jarak atau physical distancing dengan orang lain dalam hidup keseharian mereka. Tentunya juga mereka harus makan makanan bergizi dan juga berolahraga agar menambah daya imun mereka, sehingga mereka katakanlah menjadi kebal, terutama untuk paparan virus corona kalau seandainya merasuki di paru-paru mereka. Baik, tetap jaga kondisi ya. Dan persiapan apa Romo yang dilakukan gereja untuk new normal ini Romo? Untuk new normal yang dilakukan oleh gereja, kita ada protokoler untuk umat yang mau mengikuti perayaan Ekaristi. Nanti kalau sudah zona kuning ke zona hijau, kita akan buka untuk umat ikut partisipasi dalam perayaan Ekaristi. Lalu yang dilakukan oleh umat, pertama-tama di rumah, mereka harus mengenakan masker sejak dari rumah, sediakan katakanlah hand sanitizer untuk nanti juga dipakai di gereja. Kemudian lalu mereka ketika datang ke gereja cek suhu badan, lalu masuk bilik disinfektan, kemudian cuci tangan, lalu masuk ke gereja, kemudian uang kolektor yang sudah disiapkan di amplop lalu diberikan di kotak pintu masuk gereja, kemudian mereka akan dipandu oleh PUK. Sebelum mereka menerima komuni, itu mereka harus pakai hand sanitizer, dan di dalam gereja mereka tidak boleh berbicara, tidak boleh bersalaman, dan tetap mengenakan masker dari awal sampai akhir dalam perayaan Ekaristi. Ingat, waktu pulang dari gereja atau keluar dari gereja, tetap mereka menjaga jarak dari physical distancingnya harus diperhatikan. Ini di dalam gereja pun
sudah ditata rapi ya Romo untuk batas-batasannya umat. Diusahakan untuk begitu, jadi kapasitas gereja nanti hanya 50% daripada kapasitas yang normal. Oke, baik Romo. Selama pandemi ini, bagaimana peran Romo melayani umat yang meminta bantuan, misalnya penutupan peti, pemberkatan rumah, pemakaman, ataupun sakramen perminyakan? Ya, kalau permintaan pemberkatan rumah itu karena mengumpulkan orang, maka bisa dipending dulu. Tapi kalau penutupan peti, lalu upacara pemakaman, itu memang kamu harus melayani di pasien yang katakanlah tidak, atau orang yang meninggal tidak terinfeksi virus corona. Romo saya pikir bisa melayani hal itu. Lalu tentang pelayanan sakramen-sakramen lain, jadi tinggal menunggu apakah umat buat janji untuk misalnya pengakuan dosa atau sakramen perminyakan, itu biasanya bisa dilakukan sejauh di tempat-tempat di mana secara medis itu Romo boleh mendoakan, karena beberapa rumah sakit itu tidak boleh dikunjungi dan Romo tidak diperkenankan untuk pelayanan sakramen di rumah sakit tertentu. Berarti tetap jaga jarak dan kondisi ya untuk ke rumah sakit. Betul. Ya. Apakah gereja tetap terbuka, Romo, apabila ada umat yang ingin berdoa di dalam gereja maupun di Gua Maria? Kami tetap terbuka sejauh umat itu mengikuti protokoler kesehatan. Jadi masuk gereja dengan cek suhu tubuh, masuk bilik disinfektan, lalu kemudian juga cuci tangan, bisa kapanpun untuk berdoa di gereja maupun di Gua Maria. Baik Romo, berarti semua boleh asalkan sesuai dengan protokol Romo. Yeah. Dan ini yang terakhir Romo, Yeah. apa nasihat Romo untuk teman-teman OMK dalam masa new normal ini, Romo? Ya, baik untuk semua saja, bagi OMK dan juga seluruh umat Keuskupan di BKF Surabaya Utara. Pada masa new normal ini tolong perhatikan sungguh protokoler kesehatan agar kita tidak tertular dan juga tidak membawa virus itu kepada siapapun. Dan yang penting, satu hal yang harus terjadi dalam setiap pribadi umat adalah kejujuran. Jujur terhadap dirinya sendiri. Kalau misalnya sakit, ya katakan sakit. Kalau misalnya OTG, ya harus tahu bahwa dirinya OTG, atau apalagi PDP, apalagi terinfeksi virus, supaya tidak menjalar kemana-mana. Bayangkan kalau misalnya ada satu yang terinfeksi virus lalu mengikuti perayaan Ekaristi, satu gedung gereja, orang-orang yang mengikuti perayaan Ekaristi itu harus rapid test, dan ini akan menjadi hal yang sangat sulit bagi katakanlah para pengurus gereja. Lebih membuat kerja ekstra ya Romo. Betul, ya. Baik Romo, terima kasih atas bincang-bincangnya pada hari ini ya Romo. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Ya. Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan Romo. Terima kasih. Teman-teman OMK, kali ini kita sudah selesai berbincang-bincang dengan Romo Karyono tentang bagaimana sikap gereja tentang new normal. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Stay tune terus di IG Vitara dan jangan lupa follow. Terima kasih, dadah.